tengah malam. Oke nih, mulai malam ini nih kita ini mau ngebahas sesuatu yang bukan sakral lagi. Apa ya? Sudah jadi bahan perbincangan yang udah punya mental kuat sama yang mentalnya masih di bawah rata-rata nih. I like NTR. Anjing. Tuh baco nih. Perbincangan kita agak deep deh. Ntar jadi kalau misalkan yang bingung-bingung boleh lah tulis di kolom komentar lah. Jangan pelit-pelit udah. Siapa tahu kan bahan komentar kalian jadi bahan buat kita juga, anjay. Bahan apa nih maksudnya? Enggak itu Pak, ya. Pak. Pak. Kode nuklir nggak pengen NTR? Aduh. Bisa dicari Pak. Di grup banyak, cuma saya nggak tahu. Saya nggak punya grup Pak. Mana ada? Saya solo player Pak. Anjing. Jangan ngomong NTR dulu, ntar itu buat pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan pertama dulu. Sok silakan atuh. Jadi gini, pertanyaannya tuh awalnya, lu kenapa sih nonton anime? Oh iya, oke dimulai dari Bapak Sironeko. Siapa? Ya, ikut tampol nih. Hah? Ikut tampol nih. Oh gue ya. Udah set lengkap, pakai bendera, bukan bendera itu tiket kepala anjing, udah siap perak banzai anjing. Demo gue besok anjing. Saya nggak ada. Itu dia. Ya tuh silakan. Jadi gimana? Lu kenapa nonton? Kenapa ya? Jangan gini deh. Dimulai dari kapan lah lu nonton anime dah? Nonton anime sih udah lama gue dari kecil. Ya, enggak, kecil lu pasti. Kalau lu ngomong waktu kecil lu cuma mikirin lu nonton kartun, Pak, beda. Jangan banyak ya, itu kan nonton kartun. Cuma waktu gue itu paling Naruto dulu itu kan ya. Kayak gitu. Cuman dulu kan nggak tahu itu anime. Apa sih yang lu jadi motivasi ngebuat lu nonton anime ke genre yang lain selain Naruto sama apa dulu One Piece ya? Gimana ya jelasinnya? Gue ke bawah orang satu nih sebenarnya. Iya, siapa tuh? Ini depan gue nih, orang gila nih. Bawa. Kita kan masuk doang nih. Gak tahu depan lu siapa nih. Nah, biar yang denger tuh theater of mind. Pak, di sini kan kita judul udah podcast nih. Udah enggak ada gambar, udah ada apa-apa, disuruh nebak juga. Orang juga pengen nyantuy denger kan, bukan mikir anjir. Gak apa-apa sehat. Anjir. Orang contoh pulang kerja denger podcast kan ya. Kok anjir begini? Orang suruh mikir kan. Gimana ya, oi? Jadi gimana? Kenapa lu nonton anime? Jadi gue terbawa arus seseorang gitu. Untuk dari anime, dari game itu gue seseorang yang bawa gue tuh. Lalu kenapa? Sampai terjerumus gue. Entah gue juga bingung, tetap ikut aja terus. Ya semua pasti ada proses. Awalnya Iya. Ya awalnya emang gue gak ada teman, ada di satu nih teman ikutin baik gue. Berarti lu emang dari dulu ini ya udah nolep ya? Iya gue udah nolep, gue udah solo player gue dulu. Anjir, aku suka solo leveling anjing, solo sendirian. Saya sudah solo player pada dulu. Bener juga ya. Aku leveling sendiri. Dari kecil udah solo leveling ini. Jadi apa-apa sendiri, gak gitu juga konsepnya, wey. Nickname lu apa sih? Aku lupa anjir. Nickname lu apa sih? Sama gue juga lupa, ini berdua nih. Aduh, nickname gue mah DC aja DC. Cuman depannya DC jangan ada master. Iya. Takutnya beda orang. Oh iya benar. Ini satu lagi apa nih gue lupa. Beda. Yuk ganti yuk ke Bapak DC. Gimana nih? Lu nonton anime gara-gara apa? Oleh siapa? Dari kapan? Jadi nah ya awalnya kenapa? pada zaman enggak. Anjing garing banget. Anjir. Jadi kan gue pernah ngomong panjangnya waktu. Gue kan anak SMK ya. Iya. Anak SMK jurusan animasi. Dari boleh potongan nih? Apa? Dari kecil selalu leveling juga apa gimana? Awalnya. Oke. Awalnya. Oke. Kayak gue dong dari kecil sampai SMA gue selalu leveling. Anjir. Dari sebelum ketemu dia gue selalu leveling.
Temen gue kayak bangsat semua. Nah, apa Lu buat mana? Makasih. di SMK itu gue jurusan animasi kan. Nah, di animasi itu kan lu harus punya referensi lah ya buat Iya. gambar apa segala macam. Iya. Anime itu salah satu referensi gue. Sebenarnya nggak harus anime juga. Kalau untuk apa sih? Kalau gue anime itu awalnya untuk referensi, entah Ah, dari genre apapun. iya. Jadi kalau misalkan gue kalau misalkan disuruh bikin apa, Iya. gue nyari referensi dari anime. Oke. Nah, awalnya nyari referensi, terus akhirnya keterusan. Kayaknya seru nih anime. Oh. Tonton lagi, apalagi pada saat itu gue tahu web yang up to date. Apa tuh? Apa tuh? Gue masih bingung nih. Gue nonton apa? Dia kan bilang gue nonton tuh cuma nyari inspirasi doang kan? Iya. Nyari inspirasi. Iya, untuk awal katanya inspirasi. Nah, Udah. Terus nyari website yang aku deh. nah, oke. Itu website apa deh? Oh iya, boleh dijelaskan dong Bapak DC websitenya apa ya untuk pertama kali lu cari itu? Waduh. Mungkin sampai sekarang masih ada lah. Iya sih, kalau waktu itu sih gue pakai VPN gitu. Ya masih pakai VPN. Aduh, ngedip juga nih orang. Ya, pokoknya itu referensi lah. Kan gue bilang nggak harus anime. Jadi Ah, gue juga tetap gue masih suka film kartun, maksudnya yang dari Amerika gitu. oh oke. Apalagi gue bener-bener suka animasi. Oke. Gue bukan mendedikasikan untuk sekarang. Gue biasa kalau misalkan ada film baru di bioskop yang animasi, biasanya gue tonton. Ah, Bahkan dulu waktu 2018 apa 2017 maksud gue. Lu tau Bobo Boy the Movie gak? Itu gue nonton anjir. sendiri di bioskop. Anjir. Yang lain sama keluarga, bocah sama keluarga. Gila. Gue sendirian, muda bos. Gila. Levelingnya level berapa sekarang, Pak? Maksudnya sebegitu gue sukanya sama animasi. Gila. Entah dari begitu knowledge-nya. enggak. Sebenarnya iya. Enggak maksudnya iya sebegitu ininya kan maksud gue berusaha bukan berusaha kerja. Gue ingin kerja di dunia kreatif kan. Ya, Lanjut lah. di dunia kreatif. Jadi apa? Gue emang pengen aja nyari inspirasi dari apapun, termasuk dari anime. Nah, Terus Lanjut apa? hal yang kalau misalkan gue ditanya, lu dapat apa dari anime? Banyak bos. ya oke. Gue potong dikit nih ya. Buat Bapak Sironeko sama Bapak DC nih. Maaf, Selain Naruto nih, kan tadi untuk Bapak Sironeko udah jelaskan nih. maaf nih. Hah? Belum ya. Satu lagi yang bikin gua tambah parah ya, satu orang tuh Kenapa? yang ngelin gua sama kucing dulu tuh si Kuro ya. Ih anjing. Sampai sekarang tuh. Bentar, Yang pertama gua Bentar. si Kuro ya. Eh, Udah, bentar. Ini jangan melenceng dulu sudah nih. disegel semua. Anda, Semua sudah disegel ya. Oke. Aman. Anjir. Gini aja dulu, kan tadi dua orang nih, si Roneko sama Bapak DC. Untuk si Roneko udah jelaskan, untuk awal katanya kan dari leveling sendiri. Untuk Bapak DC sendiri, apa sih anime pertama yang lu tonton? Naruto. Sampai manga? Enggak, kita nggak ngebahas Naruto sama One Piece. Iya. Maksud gua setelah Naruto dan One Piece, apa anime pertama lu yang ngebuat lu menjadi ganti genre? Dragon Ball. Selain Dragon Ball. Gue nggak nonton Dragon Ball malah. Hah? Gue nggak nonton Dragon Ball. Ya, Gua lantas. Gue waktu itu nonton yang gue suka kan, awalnya kan gue disuapin sama temen gue Naruto. Iya. Dari episode gue lupa dari perang terakhir apa nggak, gue lupa. Tapi gue nggak dari episode 1. Heeh. Sudah belum di Zoom kan? Aduh, jangan bawa ke lokal deh. Pas gue ketemu One Piece, Heeh. justru gue nonton dari episode 1 itu One Piece bukan Naruto. Oh, Jadi yang dari masih kotak sampai yang mulus ya? iya. Iya. Nah makanya kalau misalkan ditanya, gue nggak tahu cerita Naruto. Oh, pantesan. Seriusan. Oke, Gue oke. nggak tahu cerita Naruto. Terus Oke. kalau misalkan ditanya anime apa setelah dua anime itu, Heeh. sebenarnya gue direkomendasi sama temen gue kan waktu itu. Kayak Angel Beats, terus Danganronpa segala macam. Oke. Cuman gue sempat nonton Danganronpa cuma beberapa episode, nggak nonton gara-gara nggak suka gelai. Maksudnya Anjir gelai.
maksudnya apa gara-gara darahnya kan dia kan mainan darah. Ya, darahnya darahnya warna kan- hijau gara-gara Darahnya kan disensor sama mereka. Iya kan. Nah, terus kayaknya aneh aja gitu kan. Terus Angel Beats aneh gitu. Tapi akhirnya waktu gua udah umur sekian baru gua nonton Angel Beats tapi udah nonton enggak. Gitu. Nah, Oke. terus akhirnya awalnya gua nggak suka gua nggak suka nonton sport. Why? Aneh aja kenapa anime olahraga gitu. Gua gara-gara apa ya? Tsubasa apa? Oke, gue paham. Kenapa lu nggak suka olahraga atau sport? Pasti lu nonton Tsubasa pertama kali. Iya. Nah, Baca. iya. Dia menendang dan seminggu kemarin baru gol itu nggak tentu. Iya. Maksud gua lu salto aja sampai satu Nunggu seminggu dua dulu. episode. Lamaan Ingat. fotonya. Ingat kata Deadpool, jatuh dengan gaya. Hero landing, aduh. Nah, akhirnya gue nonton Haikyuu. Wah itu dari situ gue suka sama genre sport. Oh, kirain anu. Oh iya. Anime yang bikin gue suka genre lanci ada dua. Apa tuh? Satu itu anime yang happy ending banget. Heeh. Apa yang Ya, set ini. ending nih yang kedua nih? Enggak, ini happy ending nih. Heeh. Animenya kan sama bulan kayak sekarang. Iya, apa? Shigatsu. Kimi no Uso. Cir. Itu sangat happy sekali gue. no Kimi no Uso, happy Gua nonton itu. ending. Semalaman gak bisa tidur gue. Matanya, Cok. Lu psikopat atau gimana sih? Iya makanya. Iya. Gue nonton itu semalaman gak bisa tidur gue. Bengong gue. Anjing. Bingung maksudnya apa kan? Saking happy-nya itu gue bengong gak bisa tidur ya. Aduh. Gara-gara nonton itu anime ya. Aduh. Oke, lanjut nih kalau buat Bapak Siro NK. Gimana nih? Pendapat lu? Tolong dipakai mic-nya dong. Mana? Oh ya. Kalau gue naik aja udah. Ini kan Zero. Iya. Ini Boleh, ada, boleh. Ada dua lagi. Tadi tanyanya apa? Pertanyaan gak ada yang diubah. Dari awal gak ada yang diubah di pertanyaan nih. Makanya. Apa ya? Pertama kali gue nonton apa ini? Awalnya, Dari awal dong. dari awal. Dari Gue awal. nonton anime tuh waktu tahu anime dari SMP kelas 1. Oke, kurang lebih sama. Terus. Itu waktu gue tahu itu anime ya. Ya, iya. Nah, terus buat awalnya gue nonton anime, gue nggak Naruto enggak. Beda dari yang lainnya orang. Oke, Nggak, lanjut. nggak Naruto. One Piece enggak, Bleach enggak. Jurusan. Gue tuh pertama tuh nontonnya ini apa? Shingeki no Basara. Iya, Kuno Basara. Oh, oke, iya, iya. Oh. Lanjut, lanjut. Gue nonton tuh ya karena ini sih. Waktu gue SMP kan dulu main game tuh. Gue nonton itu. Ya, game Basara 2. Nah, Basara Heroes, ya. lumayan tuh kan. Iya, iya, iya. Nah selanjutnya gue nonton cari-cari ketemu tuh situs download di warnet. Gue emang dulu sering main warnet dulu lah. Oh, anak warnet nih orangnya. Oke, lanjut. Sebenarnya sih emang apa ya? Gue main warnet tuh izinnya ngerjain tugas. Ngerjain tugas yang berangkat gak bawa duit, tolong terus keluar. Serius. Aduh. Emang apa? Warnet itu punya teman lama gue. Ya, Itu yang pertama. tadinya ngutang dong anjir. Iya benar. Anjir. Gitu awalnya. Terus Waktu tergila-gilanya gue waktu SMP kelas 3 itu tergila-gilanya dulu. Gila-gila mana. heeh. Dan sila. Oh tergila-gilanya kayak Tsukishima di ini ya episode apa di Season 3 ya. Season 3 episode 5. Iya. 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 Tada. Kan cuma olahraga, cuma eskul. Ya, Osha. Sebenarnya kok Tsukushima nyasar ya di Attack Titan. Ya, jauh Pak konsepnya, Ada Pak. deh nyasar di situ pak. Ya ampun. Satu orang tuh mirip pun dia, mungkin itu dia. Mana ada bangsat. Udah pakai kacamata sama, rambut sama. Itu juga bukan yang gue lihat. Persis itu. Di Solo itu mana? Itu di chapter puluhan berapa tuh? Itu ada ini, ada si siapa namanya? Yang Rusia tuh. Nggak lupa.
Rusia. Maksud gua, Iya, Oh, Orlov. Ya, maksud ya. gua gini, gua kira dia bosan gitu di main basket mulu, pindah ke badminton dulu dia. Nyari yang darah-darahan, gila aja. Dia bosan main poli terus, pindah jadinya. Pindah genre dulu sementara katanya. Udah. Anjir. Ya lanjut. Oh, orang lagi topik ke sono-sono. Ya Anda. Sehat. Anjir. Jadi Lanjut. gue mana? Sampai ngutang di warnet. Oh iya. Yang gue tahu, sampai lo tergila-gila di kelas 3 SMP. Ah, itu. Iya. Udah itu seram nanti itu sih. Kayak SMA nih. SMA. Gue pikir itu gua doang tuh yang ngerti gituan ya. Ngerti apa tuh? Ngerti Ngerti. anime gitu. Tolong spesifik, jangan gituan. Orang mikir juga tahu di sini negatif thinking semua. Aduh. Biasanya kan kita positif semua. Iya bener sih. Positif semua. Iya. Dan dia ini yang bikin gua sesat. Terus untungnya gue dapat teman sebangku yang hampir sama kayak gue juga. Dulu masih bimbingan. Mendingannya dalam kategori gimana nih? Berarti artinya lebih parah lu daripada dia dong. Kalau sekarang sih enggak. Ah. Karena tadi menyebutkan punya teman satu bangku yang notabene anggapannya seperti lu, lebih parah dari dia. Gitu. Dan sekarang ini enggak. Gue udah dapat kita. Adakah jadi para perwibuan seperti ini jadi tobat? Itu pengen gue buat dulu. Anjir. Pencetus. Cara tobat dari wibu gimana anjir? Terus Yo. gue ketemu sama teman gue di depan gue duduknya pakai kacamata. Enggak kacamata sih. Dia nggak pakai kacamata, cuma masih bawa laptop dulu. Siapa Itu anjir? yang warna merah ya itu. Siapa anjir? Hah? Siapa? Nanti. Tuh gua dulu tuh main tuh di game mulu. Main game. Heeh. Yang musuh lah. Tau kan? Iya Osu. Yang apa gitu kan. Iya. Gua main game musuh. Main di tempat dia. Sebenarnya dia nggak mau. Heeh. Dia nggak mau. Cuman karena gua bilang, ini game seru nih. Aduh. Iya sama gua. Anjir, pencetus lagi nih Gua main orang. aja di situ. Sesat. Ya lumayan lah darinya bener-bener nggak mau nih. Wah gua anti. Ya lumayan sedikit bentar lah. Gabung sih sama gua. Anjir. Gabung sama gua sampai SMA kelas 3 tuh lumayan tuh. Paling gitu udah banyak. Ya SMA tuh gua kan ini ya IPA 2 ya. IPA 2 Iya. kelas 1 Mm-mm. IPS 1 itu lumayan terkenal. Kayaknya di kelas 1 sebetulnya bukan IPA deh. Mia kayaknya gitu. Kan masih ya. Ya, awalnya ngomong dari kelas 1. Ya udah kelas 3. Oh iya, ganti KTSP. Ah. Oke. Ganti KTSP lagi ya. Iya, Andy. Iya. Terus sampai sekarang ya udah gini aja. Jadi kita nggak bisa. Nah, sekarang gue dulu coba. Nah, gimana? Anjay. Ayo. Pertanyaan apa, Pak? Dari kapan lu nonton anime? Ah, Apa sih tadi? anjing. Jangan kayak gitu. Larinya jauh Yang banget. itu, kalau kayak gitu jangan dibilangin. Dia sehari itu bisa sampai 8 kali. Matanya, Cok. Terakhir kapan? Anjing. Oke nih, mulai Buat awal seminggu lah. mulai. Awal Iya. mulai itu gua umur berapa ya? Umur 4 tahun. 4 tahun yang gua anggap itu dulu emang sebagai anak-anak juga tahunya cuma kartun, bukan anime. Dan itu nontonnya di Space Tune. bukan Space Tune. Dulu belum ada Space Tune, Mas. Dulu tuh namanya bukan. Dulu kan sebelum Global TV apa sih? Apa ya namanya? Indosiar bukan? Bukan, dulu MTV. Oh, MTV sebelum MTV apa saya lupa pokoknya itu kan di channel yang itu. Kalau ada yang tahu nih, animenya itu robot dari kereta masuk dimensi lain ntar berubah. Ada yang tahu nggak tuh? Heeh. Misalnya ada musibah, ada Bukan, gua cuman- berantem di mana nih? Ntar nanti keretanya keluar nih, des masuk portal,
ntar keluar dari portal mana langsung berubah jadi robot. Nah berantem tuh. Nggak tahu. Gue lupa tuh nama animenya, gue ingetnya. Nah, buat yang denger kalau tahu animenya kok bisa komen aja. Ya boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh. Cuma kalau gue sih gue nggak tahu nih. Cuman itu Kamen Rider deh. Bukan Kamen Rider, dia anime biasa robot. Itu Power Ranger itu. Matanya cok. Bukan anjing. Oh iya, apa namanya? Ultraman. Ultraman. Oh, makin jauh ya? Ultraman jadi robot, mana ada Oh, kejauhan ya? Anjir, jauh banget. Ayo. Oke, lanjut. Lanjut. Terus lanjut tuh di umur berapa gue ya? Umur kelas enggak ada umur sih, langsung naik ke kelas 1 SMP dah. Tuh waktu itu gue di pesantren ya. Tapi yang lain pada ngaji. Nah, ini nih gue agak sesat sendiri nih. Nge-leveling gue di sini nih. Yang sama yang lain mirip-mirip lah. Yang lain pada baca Quran kan anjir, lah gue baca komik anjir. GG enggak tuh? Oh, lu kayak ini ya yang kalau disuruh belajar nggak mau belajar. Ah iya, mirip. Pura-pura belajar. Iya itu. Jadi lu apa covernya cover Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran Gak gitu. Itu berdosa banget anjir. Gak gitu juga anjir. Gak, maksud gua kan yang lain pada ngaji ke masjid. kali gitu. Ada neraka ini. Pada ngaji ke masjid. Dan gua di perpustakaan tuh baca komik anjing. Fix nih ahli neraka nih. Fix. Nah, Tapi lu paham kan maksud itu gua? manga komik gua, manga pertama gua itu di Zatch-Bell, kalau ada yang tahu. Ada yang tahu tuh Zatch-Bell. Ada di Enggak. YouTube kalau nggak di link-link yang udah biasa lu buka atau kalian buka ada. Kalau di manga namanya Gash-Bell, cuma kalau di YouTube namanya Zatch-Bell. Itu kayak menceritakan apa ya, dewa-dewa iblis yang meminjamkan kekuatannya ke manusia. Nanti manusia yang berantem, nanti yang menang jadi raja iblis. Nah gitu, mirip-mirip kayak inilah The Law of Weki. Nah, mirip-mirip. Oh iya. Kayak yang tahu The Law of Weki itu salah Merubah satu sampah menjadi pepohonan. Nah itulah yang salah satu anime yang pernah tamat di TV nasional. Nah itu salah satunya The Law of Weki. Total 52 episode. Terus setelah manga pertama Gash Bell, lanjut ke, mungkin ada yang tahu sih nih. Ini anime lama, anime tahun berapa ya? Gue lupa dah. Sekitar tahun 2000-an atau tahun 90-an, saya lupa. Ada yang pernah tahu Ranma 1/2? Ranma setengah? Tahu. Ada yang tahu enggak? Tahu. enggak. Anak tahu, anak modern semua lu berarti. Ranma setengah. Ini lupa. Ntar kalau kena, malam berubah. enggak gitu. Kalau kena air dingin dia jadi cewek, kalau kena air panas lagi jadi cowok. Bapaknya panda. Enggak. Anjir. Anak milenial semua ini orang Bapaknya- rata-rata. Enggak. Kocan. Enggak, Cibi Makro-chan larinya ke friendly, Maruko-chan. Larinya ke family friendly dia larinya. Kalau ini Enggak. bener-bener materi apa? Salah udah. Biar dengerin. Kalau ini genrenya kayak material art. Material. Ya itulah pokoknya, gua nggak tahu sebutannya. Material. Martial art. Oh iya itulah. So Inggris tapi mati anjing. Bener-bener kungfu, isinya berantem semua. Tapi ya lebih banyak komedi daripada kungfunya sih. Nah setelah itu nih, ini puncaknya nih waktu gue di kelas. Yaudah yuk. NTR. Dulu aja. Oh belum ya. Kira udah. Oh ya udahlah guys, ada. Jalannya halus aja dong, jangan langsung patah gitu. Ntar dulu Belum dong. kelar ngomong aja patah cepet ganti. Lanjut. Ini puncaknya nih yang bener-bener gue baru tahu itu anime itu dari anime to Love Ru. Ada yang tahu? Ah, tahu gua. Nah itu. Nah yang tahu tuh bejat semua tuh. Yang tahu bejat itu. Gue nggak tahu kok. Yang udah tahu bejat ya. Gue nggak tahu itu apa sih. Anjir ya. Malaikat jatuh. Malaikat jatuh. Bukan itu. Dah, yang tahu udah syukur dah fix. Ya silakan ganti Saya topik. nggak tahu kok. Udah cukup dah. Gue udah ngomong yang tahu bejat dah gitu dah. Udah kan. Jadi Terus dilalakan tuh ya. Anjing. Oh. tadi kan udah ini kan lu kenapa nonton anime gitu kan. Nah, pertanyaan lagi,
apa yang lu dapat dari anime. Nggak mungkin lu cuma dapat hiburan doang dong, masih dapat apa gitu. Contohnya kayak gue deh, gue dari anime jujur gue dapat kayak bisa dibilang kayak filosofi hidup atau prinsip hidup. Kayak gue ngambil prinsip hidup dari anime ini, salah satu Tatami Yusha. Kenapa tuh bang? Nah, di Tatami Yusha, kalau belum tahu, jadi cerita Tatami Yusha gua ini dulu biar apa? Gua kasih sinopsisnya. Jadi Boleh. Tatami Yusha itu ceritanya itu genrenya itu isekai. Jadi si karakter utama dia otaku, suka baca komik, suka baca novel, Iya. light novel. Iya. Nah, jadi dia lagi baca light novel, gue lupa judulnya apa, lagi baca asik gitu, tiba-tiba dia masuk novelnya, Masuk novelnya. masuk Tatami novel. Yusa kan? Heeh. Seingat gue bukannya. Aduh. Iya, jadi nah terus pas di sana tuh ternyata dia dipanggil, ada proses pemanggilan. Oke. Dibuang dia juga dibuangnya. Terus akhirnya di situ ada 4 Yusha, 4 pahlawan. Heeh. Pahlawan. Ada Iron Man kah di sana? Hah? Ada Iron Man kah? Enggak. Oh, enggak ada. Ada archer, terus tombak. Oh, Yuzong ya? Oh, anjir Terus- GG bangsa masuk sono. Apa lagi? Tate itu perisai. Satu lagi apa ya? Aduh lupa gue. Satu lagi apa? Panah, tombak, pedang. Iya, baru si pemeran utama itu si perisai. Heeh. Nah, terus karena konon di apa namanya? Di cerita itu pahlawan perisai itu kayak bisa dibilang kayak jahat. Iya. Nah, Kok jahat ya? Iya, kayak dia tuh di apa sih namanya? Dituin sama Diituin tuh gimana? Diituin tuh bagaimana? Anu, gue lupa namanya. diituin itu gimana? dibikin ini jadi jadi jahat. Dianggap jadi villain. Dianggap villain sama anaknya raja. Oke, karena anak raja itu jadi antagonisnya. oke. Anak bapak sama bapak bejatnya tuh. Bapak anak sama bejat anjir. Nah, akhirnya si pemeran utama itu jadi anti-hero. Oke, lanjut. Anti-hero yang sebenarnya masih tetap masih bingung dia sebenarnya. Heeh. Kalau misalkan gue jahat masih pahlawan, tapi gue pahlawan dikucilin. Kayak gitu. Serba salah. Nah iya, jadi akhirnya terus dia ini kan pasti namanya pahlawan punya pengikut kan. Iya. Yang lain tuh yang tombak, terus archer, terus pedang itu udah punya pengikut. Mm-mm. Karena si siapa? Si perisai itu nggak punya pengikut, akhirnya dia nyari pengikut di pasar gelap. Akhirnya dia nyari budak. Dore. Nah, dia nemu demi human. Dia dapat demi human itu demi human itu setengah manusia, setengah hewan, sama Setengah Iya, hewan. Setengahnya 4 hewan kali sama jadi hewan manusia. gimana? Bukan ekomet sih ya. Nah iya, jadi hewan itu rubah. Bakal kucing. Rubah. Iya rubah. Lebih suka Hewan itu kucing. rubah, namanya raksa. Bukannya rakun ya? Rubah. Rubah apa rakun? Rubah. Rakun. Bukannya rakun ya? Rubah. Coba cek nonton lagi deh. Rakun, Pak. Pak, rakun, Pak. Iya, rakun. Rubah apa rubah, Sejak kapan Nah. dia jadi rubah? Nah, terus- Buset. Rubah telinganya panjang, Pak. Nah terus ini, gue dapet filosofi hidup tuh. Jadi ada satu momen Hah? si pemeran utama ini Oh, gue kira si Anu lagi. pengen ngebantai, bukan ngebantai sih sebenarnya, tujuan utamanya tuh pengen ngebantuin si desanya desanya Rakun ini, Rubah lagi tuh. Dua aja tuh. desanya Rakun ini. Oke. Tapi si Rakun ini masih ragu-ragu Kenapa? karena
si Rakun ini tuh masih dendam sama manusia. Dikarenakan Desanya hancur karena manusia. Dia masih dendam, oh oke, paham gua. ya kan? Kalau munafik lah. Dihancurin gimana tuh? Dihancurin ya dibantai. Jadi desanya dihancurin sama manusia itu dibantai. Jadi orang-orangnya dibunuh. Terus kalau misalkan yang bagus-bagus kan Jadi- pas ke Demeyungnya kan dijadiin ada, budak. ya, lu paham lah ya. Iya. Ya yang bagus-bagus itu dijadiin budak. Oke. Dan salah satu budaknya itu yang dijadiin budak ya si Rakun ini, Namanya? Raftalia. Oke. Lo ingat? Untuk ingat. Coba lupa. Nah, Jadi nganu lagi ntar. si Raftalia ngomong, tapi gue masih ragu, gue masih takutnya ya masih flashback lah ya. Iya. Terus akhirnya si pemeran utama ngomong, udah jangan takut, Hmm. ada gua, Hmm. anggap aja waduh, Emang sampah sih. kan gue sambil mikir nih masalah lu ngomong gitu hilang. Anjing. Anggap aja gue tuh temen lu, nah gue gak bakal nyakitin lu. Oke. Lu boleh keluarin semua kekuatan lu kalau ada manusia. Heeh. Lu boleh keluarin kekuatan lu. Dan kata-katanya tuh nggak apa-apa lu sakit, tapi jangan generasi berikutnya jangan sampai tahu kalau lu ada kejadian yang kelam gitu. Oh iya. Paham nggak? Paham. Jadi si pemeran utama pengen cukup sampai sini aja. Sakitnya. Ah, Nah iya. udah cukup lu aja yang tahu gitu. Di generasi berikutnya jangan sampai Jangan kejadian sampai ada yang kayak sama. Filosofi itu gua ambil. Jadi cukup gua aja lah yang sakit nggak apa-apa. Tapi setelah gua, semoga jangan ada yang sakit kayak gua. Oh oke. Jadi semua harus berpikir positif ya. Semua Nah. positif, apa-apa positif sampai corona pun harus positif gitu. Apa gimana? Aduh. Gimana nih? Gua nggak Aduh. paham nih. Diperjelas dong. Walaupun positif gitu, tapi kalau lagi main jangan sampai positif juga. Oke. gelap banget, anjir. Lagi lu mancing-mancing. Nggak sengaja pak. Kan situ yang mancing duluan. Yang ngomongan tadi, yang apa namanya filosofi dari Raftalia tadi, gua ada contohnya. Gua punya contoh baru banget dari di 2020 Siapakah? ketika gua magang. Hmm. Oke, lanjut. Ini masalahnya ada teman gua magang nih. Dan dia juga tahu. Hmm. Nah, jadi ceritanya tuh gini. Gue magang di PH film. Gue jurusan gue DKV lah. Mm-mm. Nah, gue magang di PH film. Jadi editor. Jadi editor. Nah, gue disuruh dikasih satu apa namanya? Satu project lah. Mm-mm. Sebenarnya project itu gue cuma pengen bikin storyboard aja. Oke. Jadi gue bikin storyboard, yang lain lagi pada ngerjain apa namanya pemikiran gue bikin storyboard. Setelah gue bikin storyboard, teman-teman gue yang udah ngerjain yang lagi dia kerjain udah selesai, terus lanjut dari storyboard gue, langsung ngerjain dari storyboard gue. Tapi ternyata gue malah disuruh ngelanjutin storyboard gue sendiri, sedangkan yang lain rame-rame satu project. Iya. Dan jujur aja gue nggak terlalu bisa gambar. Gue sketch bisa lah, tapi gue nggak terlalu bisa gambar. Oke. Dan gue agak susah buat nyamain style apa namanya gaya visualnya pada saat itu. Mm-mm. Akhirnya gue coba ngerjain sendiri. Dan tanpa sepengetahuan gue, mentor gue ngomong ke temen-temen gue, project gue bakalan diganti. Jadi biarin dulu gue ngerjain, setelah gue selesai, ntar sebenarnya
project gue tuh nggak dipapain, Oh iya. bahkan nggak dihargain, nggak dihargain. Ya. Seenggaknya dihargain lah ya. Nah, kan udah nih selesai kan, udah 3 bulan kan gue magang. Nah, ada beberapa teman gue yang masih magang, masih di hire lah. Ya. Nah, gue di-cut. Gue tahu apa namanya cerita ini dari teman gue yang cerita dari teman gue. Gue udah bingung. Temannya banyak nih dari teman gua yang dapat cerita dari teman gua. Jadi gue anggaplah gue punya sahabat. Nah, gue cerita sama sahabat gue. Nah, temen gue yang masih di sana, yang masih di tempat magang itu cerita sama sahabat gue ini. Iya. Jadi 2 orang cerita sama 1 orang. Jadi, nah temen gue yang masih magang di sana cerita ke sahabat gue cerita ke gue tanpa pengetahuan temen gue yang di sana. Iya. Jadi dia sahabat gue ngomongnya, gue nggak ngomong kok, lagi nggak ngomong sama ini sama gue gitu. Iya. Udah kayak sinetron aja boy. Anjing. Nah, gue Itu tuh kan drama. Iya. gue tahu dari temen gue itu dia ngomong ternyata gue di-cut gara-gara gue nggak berkembang. Maksud gue, kenapa nggak lu ngomong langsung aja? Biarpun kita tahu secara langsung. Sedihnya tuh gue di situ. Kenapa nggak lu ngomong langsung ke gue? Ngomongnya di belakang. Gue nggak apa-apa sakit nggak apa-apa. Yang penting lu langsung ngomong ke gue. Iya. Dibandingkan Lu ngomong di belakang. nah gue tahu dari orang lain. Iya. Itu lebih sakit bos. Iya, benar. Yang punya kejadian sama boleh tuh kalau diketik di komentar tuh. Dalam coy itu bahasanya coy. Maksud gue Pasti banyak sih. Banyak pasti iya, banyak. pasti banyak. Senggol-senggolan banyak lah, banyak. Di Udah dunia nggak usah kerja dibahas. mah apa sih? Ini gue nanya bahas apaan sih berarti nih? Gimana tadi? Iya makanya. Pusing gue dengernya. Tadi kan gue bilang di awal agak deep kan. Agak deep filosofi. Iya dia ambil Iya. filosofi dari Tatin Yusa yang hampir mirip dengan kejadian relate dia. Iya. Enggak salah, bener. Tapi kalau dibilang deep banget sih. Maksud gue pelajaran Pusing gue dengernya. pelajaran gue ambil dari si filosofi Tatin itu akhirnya ya udah nggak apa-apa gue kayak gini. Tapi untuk selanjutnya berarti kan masalahnya kan komunikasi kan. Iya. Dan gue ngomong ke teman gue yang masih di sana katanya alhamdulillah komunikasinya udah agak baik. Udah lebih baik dibandingkan waktu ada gue. Iya. Itu kan udah lumayan bagus loh. Iya. Dan kalaupun gue ntar kerja lagi sama orang entah di mana dan gue pengen kejadian ini nggak terulang lagi. Iya. Karena gue udah pengalaman karena gue udah tahu celah-celahnya lah. Iya. Gue bisa ngomong langsung kalau misalkan lu nggak suka sama gue tolong ngomong. Tapi kan posisinya kan lu ini kan lu udah nggak jadi gitu nih. Terus lu gimana mau menyampaikan kalau lu tuh kena kayak gitu ke teman lu yang lain gitu? Gimana caranya? Kan karena tadi kan pasti lu udah keluar kan. Terus lu pengen apa? Pengen ngomong kalau misalnya jangan gitu lagi udah pernah gini gitu kan. Lu gimana caranya pengen? Ya ngomong aja. Ya, kan ada berbagai macam orang, perspektifnya, pemandangan dia mereka beda-beda nih. Lu ngomong begini, ngomong A. Ntar sama dia nggak diserap tuh yang yang diomongin lu tuh dari omongan A itu nggak diserap semua. Pasti ada beberapa celah yang dia pikir harus ke B. Itu bagaimana lu nanggepin orang kayak gitu gimana? Ya gue ngomong, gue kan nggak punya perasaan. Oh anjing, psikopat bangsat. Enggak maksud gue, maksud gue gitu. Gue bilang nggak punya perasaan karena nggak peduli orang kayak gimana pun kalau misalkan pemikiran gue kayak gitu, ya gue bilang maksud gue, misalkan temen gue anggaplah ada orang lah, Iya. cakep lah, Iya. orang random aja. Iya. Iya. Contoh. Waduh, itu lagi gue contohin dong. Ada orang random gitu, cakep. Iya. Ya gue bilang itu cakep. Atau misalkan ada orang gue kan ada orang selengean lah. Iya. Itu selengean, gue orang nggak bener. Iya. Seenggak perasaan gue itu kalau misalkan. Ya kalau emang minimal lu nggak berperasaan atau nggak punya harga diri, lu ngomong depan muka dia, "Cet, lu jelek anjir." Bukan harga dia. Nah itu gue berani. Gitu. Beneran gue berani. Oh. Nggak peduli gue. Gue kan suka sama dia.
gue Jadi gitu dong. nggak peduli. Gue nggak peduli. Dapat langsung kan? Gue nggak punya, gue orangnya nggak punya Nah, perasaan. sekarang gini, gua balik nih ya perspektifnya. Kalau misalnya lo ngomong nggak punya berperasaan, kayak misalnya ini orang jelek, ini gua nggak suka sama dia, lo ngomong secara langsung. Tapi kalau jika orang itu ngomong dengan bahasa yang menurut lu larinya bukan omongan langsung tapi sindiran yang ngebuat lu nanti malam nggak bisa tidur, anjir iya juga. Gimana? Ya udah, Nggak ada kata ya udah di situ. gue karena berarti gue ini dong introspeksi dong. Iya. Apa yang salah dong? Nah, bagaimana cara menanggapinya? Bukan masalah berintrospeksi diri. Larinya bagaimana dulu nih? Misalnya gini, lu ngomong jebret A. Nah, ntar si orang C ini datang bukan ke B, malah ke C ini ngomong ke lu dengan cara sindiran lebih halus tapi dalam kenanya di lu. Gimana? Bukan masalah berintrospeksi diri. Cara nanggapinnya gimana? Ya udah. Tuh kan. Apalagi mau gimana emang? Gimana kalau lu gimana? Apa? Turun kencing jauh amat ya. Kalau lu gimana emang? Enggak ada gimana-gimana kan gua nanya lu dulu nih. Ya udah maksud gue. Makanya gue bingung Iya. kalau bumi juga. Maksud gue ya udah. Nah kalau itu ada lagi. Jadi gue bilang kenapa ya udah karena Mohon maaf Pak. Tolong jelaskan secara jelas, singkat dan padat ya. Dipahamku aja ya, jangan bertele-tele. Namanya Pak. Iya benar. tele-tele. Sudah terlalu jauh dari apa ya bahasan ini ya Pak ya. Ngomong-ngomong saya pusing Nah ini lu dengernya. berarti nggak nanggep. Kalau misalkan lu nanggep ini masih nyambung. Yang masih ngomong nyambung tolong di komentar ya, yang nggak tahu juga silakan bacotin aja, nggak apa-apa, bacotin aja. Nah apa? Tenang gue dukung. Gue bilang ya udah kenapa? Karena gue bebas ngomong ke orang lain. Wah, jangan ngambil dari Coki Pardede. Orang lain juga bebas. Jangan ngogin dari Coki Pardede. Waduh, ngomongin Coki, jangan diikutin dong. Gue nggak ngikutin Coki. Siapa dong? Ya maksud gue ya udah aja ngapain gue. Ya. Maksud gue nggak semua orang bisa gue bener juga sih. Nah. Nggak Coki juga. Nah, Nggak kan semua- nggak kena tuh satu. Nggak, maksud gue nggak semua orang bisa bikin suka sama gue sendiri. Maksudnya gue nggak bisa bikin semua orang suka ke gue dong. Iya. Ya udah. Bisa maksain perasaan orang. Nah, Iya. Ya udah maksud gue Makanya ya. kalau Ya misalkan gitu. gue bisa ngomong kayak gitu, berarti gue siap dengan omongan orang yang kayak gitu juga. nah, sip, mantap. Itu yang gue cari jawaban lu. Bukan kata ya udah, nggak gitu. Maksud gue ya udah. Si anjing emang. Kalau kalian punya masalah kayak gitu juga, kalian itu harus tetap ngambil inti-intinya, tapi jangan ke sisi negatifnya. Nah, Negatifnya. itu yang gue cari. Gimana? Jadi nggak kayak gitu lagi. Itu contohnya ya. Udah dibahasnya ya. Udah dibahasnya lah. Udah lanjut nih ke Bapak DC nu NTR apa sih bagi lu? Nah itu gue nggak tahu. Udah anjing. NTR tuh apa sih? Bohong. Fisik mental dok gitu nggak tahu NTR, tai. Sumpah gue nggak tahu NTR. Ini ya, gue kalau nonton anime bukan ngehindar, kurang suka kalau yang romance. Kenapa? Nggak relate sama gue. Terus sorry sekali. Aduh. Apa? Baca apa? Apa tadi? Lupakan. Apa anjir? Gue nggak tahu anjir. Emergence. Apa itu emergence anjir? Gue nggak tahu. Gue bukan kaum milenial, Pak. Apa itu, Pak? Pernah dibahas kemarin Yang mana anjir? yang ada wanita Iya, di sekolah iya. culun. Iya, oke, skip. Oke, iya, Itulah. oke, dah ya, oke. Enggak, kalau dari ceritanya gue udah paham, tapi kalau yang lu judul omongannya gue nggak tahu. Oh. Nah, bapak si Royan Kak gimana? Apa tuh? Dari apa tuh buahnya? NTR. NTR apaan sih bagi lu sendiri? NTR itu apa sih? Gue masih nggak ngerti. Iya, jelasin dah sebagai suhu yang udah pernah berpengalaman kepada kami semua yang sudah Waduh. mencetuskan kepada kami semua apa itu NTR. Waduh. Sebagai pecinta NTR tuh apa sih NTR bagi lu? Master, tolong jelaskan. Waduh. Gimana ya? Menurut gua tuh NTR tuh singkatnya dari Nitorare. Nah, Kalau di Indonya tuh Nitorare. anjing. Seriusan? Gue tahu maksudnya, gue tahu. Nitorare. Jadi tuh gini ceritanya, misalnya ada cewek A dan cowok B, cowok C. Oke. A dan B tuh pasangan. C ini temen deket nih. Ya. Nah,
sering main nih berdua nih, B Ya. dan C kan. Karena sering main kan tadi kan si B kan pacaran sama si A. Oke. Nah si A ini dia tuh nggak dapat apa yang dia mau sama si B. Oke. Nah, tapi dia dapetnya di C. Ya. Karena di C itu temennya B, Ya. dia tuh nggak mau si B itu tahu kalau C dan A itu punya perasaan gitu kan. Itu contoh simpelnya. Larinya Backstreet dong. Iya emang begitu. Anjir. Emang begitu. Pertanyaan dong. Yo, apa? Apakah masih bisa disebut NTR kalau yang apa? Yang ditikungnya tuh ceweknya. Jadi jatuhnya haram apa tapi tetap NTR gimana tuh? Berarti kan Maksudnya gimana? haram Jadi- tapi NTR. Jadi gini larinya. Kan kalau tadi yang lu bahas kan cowok 2 cewek 1. Kalau larinya jadi cewek 2 cowok 1 itu gimana? Tetap jadi NTR atau jadi haram? Haram iya. Kalau ETR kan konteksnya gini. Lu udah punya pasangan tapi lu pasangan yang lain. Nggak tahu. Oh. Kalau bahasa Indonesia tuh apa ya namanya? Poligami bukan lah itu haram. Poligami. Bukan poligami yang jauh banget. Apa tuh namanya? Poligami bukan haram kan, haram. Wangi-wangi. Oh iya, bener juga ya. Anjir. Jadi gini kalau di Indonesia itu kayak ini apa tuh namanya? Pelakor gitu Iya, ya. Pelakor. Oh iya ya, perebut laki orang. Iya. Iya. Itu kan berarti konteksnya yang sudah menikah. Kalau lari yang masih remaja, yang notabene masih kayak embep-embepan, ya itu cinta monyet lah. Tetap aja pelakor juga. Oh, tetap Kan pelakor. perebut laki orang kan? Iya. Laki orang. Tapi biasanya Tapi kalau- ada juga yang perebut perempuan orang. Nah, sebutannya Pelakor. Sama sih entar juga sebenarnya. Apa Indonya? Ini gimana ya? NTR. Kalau pelakor kan perebut Berapa? laki orang. Bahkan dari maunya Pak, dan ternyata terlalu menyakitkan. iya. Ada yang Kita ngerem juga. kayaknya udah ada yang kena di relief-nya nih, udah ada yang kena jadi korban kayaknya. Kalau misalkan mau ini, misalkan bayar nunjukin kalau itu NTR. Anim apa ya? Anim sih banyak. Domestik Anjir. Ya, Domestik Nakanojo tuh salah satunya. Apa? Domestik Nakanojo. Apa itu? Dia tuh kayak Ih, sorry gue nggak nonton makanya gue nggak tahu. Makanya Apa itu NTR bagi nonton. gue? NTR tuh haram di gue. Itu bukan NTR kan ya? Iya Itu sih. bukan haram, itu mau itu ada timbal balik sebenarnya. Ya, Itu lantas. lantas. Timbal balik. Sebenarnya gue juga nggak terlalu nonton juga si Domestik Nakanojo. Cuman Tapi konsepnya dapat. konsepnya sama kayak gitu. Oke. Kalau misalnya lu pada pengen cari tuh carinya di Google banyak. Oh ya, satu lagi apa itu ya? Yang suka sama gurunya itu. Gak mau gurunya. Iya. Kozuno Honkai. Nah, iya itu. Aduh, apalagi itu anjir. Ada yang gue rekomendasi Boku Dakego Gai Naimachi. Wah, itu Aduh, the best. bodo amat. Itu the best sih menurut gue. Itu the Itu terlalu best. Kalau NTR itu gila itu. Gue sebagai Iya sama. penikmat gue nggak tahu apa yang mereka omongin, swear. Anjir. Jadi gini. Ilmu gue kurang, cowok. Kalau di Boku no Hero Nemachi, yang karakter utamanya kan ceritanya dia, simpelnya dia tuh bisa ngulangin waktu. Kalau kejadian aneh. balik ke masa lalu, ngelambirin si cewek. Nah, terus dia ketemu nih sama cewek satu nih ya. Satu. Terus sih sebelum ketemu tuh dia tuh balik masa lalu tuh terlalu jauh sampai jadi kecil kan. Ketemu si cewek itu. Jadi Ini kembali ke masa lalu. eh, jadi pemeran utama itu punya kekuatan balik masa lalu. Ya, Nah, di masa yang sekarang dia nggak nemuin cewek ya. yang dia maksud. Berarti Berarti ada kejadian aneh dong. di masa lalunya. Akhirnya dia balik ke masa lalu. Ya, Akhirnya dia balik ke masa lalu, tapi terlalu benar-benar terlalu masa lalu, terlalu jauh. Iya. Benar-benar waktu di SD. Anak kecil lagi. Iya. Jadi akhirnya Emang itu SD bukan TK ya? TK itu. TK ya? TK. Oh TK. Nah, di TK itu. Jadi biasanya kalau misalkan dia ceweknya pulang gitu diikutin. Jadi karena dia tahu diikutin. Pokoknya di bukan penguntit juga, pokoknya dia pengen tahu apa kenapa gitu, apa masalahnya. ya. Nah, udah nih, udah di akhirnya udah beresin kan, udah dikasih ininya. Udah clear lah. Ternyata udah ke masa yang sekarang kan. Itu udah gede kan dia. Iya. Nah, yang pemeran utama itu sakit.
dijenguk, Koma. dijenguk Koma. gara-gara si pemeran utama dapat kekuatan itu. Jadi efeknya lah dari Efek kekuatan samping, itu. oke. Iya, efek Nah, samping itu kan dia kan. sama gurunya itu kan ya. Koma terus koma 12 tahun itu. Nah terus akhirnya dijenguk Wah. sama cewek yang diselamatin waktu kecil itu. Oke. Terus? Pas diselamatin Heeh. di rumah sakit, Iya. ternyata dia kegendong anak. Ya. Buat apa lu selamatin dong? Hey! Intinya gua parahnya- kalau nonton itu Nih. bukan fisik yang nggak kenapa-napa, mental gua yang Nih. apa kabar. Parahnya lagi dia sama temennya sendiri lagi. Iya sama teman sendiri. Ya itu emang fungsi NTR itu. Udah bawa anak dan suaminya itu teman sendiri lagi suaminya itu. Jadi buat kalian yang sebenarnya nggak suka NTR, kalian harus ngejauhin yang genre drama, romance, school. Itu kalian harus jauhin. Itu pasti ada NTR ya. Pasti ada. Walaupun gak banyak, sedikit ada lah. Pasti ada. Yakin gue. Iya. Terima kasih Tuhan ada gaya Waduh. kalau nggak ada label itu habis deh. Iya. Kalau nggak ada label kayak gitu, kelar hidup. Ini review. Anjir, nyari review dulu kalau ini anime apa yang gak ada NTR ya? Aduh, keribet. Sebenarnya tuh NTR tuh apa ya? Gue pengen nanya nih, ada beberapa kata yang gue boleh dapet nih. Apa sih bedanya netorare sama netori? Bedanya cuman ini sih. Kalau jenisnya sama, cuman kayak beda perlakuan lah. Apa itu maksudnya dari netorinya aja deh? Kalau netori, kalau nggak kebalik ya gue ya. Ya. Netori tuh apa tuh? Ngambil, cuman yang tadi gue bilang tuh ada apa? Ada timbal baliknya. Iya. Sorry, kalau nggak ada tuh nggak ada timbal baliknya. Oke. Tapi kayak rap gitu lah. Ya. Bisa kan? Ya, paham. Oke, yang lu bagi yang nonton nih ya, yang lu denger nih, yang tahu apa itu netori, yang masih ini gua kurang nangkap juga. Bagi penjelasan dikit aja apa sih netori itu? Tulis di kolom komentar dah. Iya. Udah intinya NTR itu the best. Anjir. buat Bapak Siroenka nih. Menurut lu nih NTR bagus nggak sih bagi kehidupan lu sendiri dah? Kalau bagi kehidupan gitu itu bagus sih sebenarnya. Kehidupan Ya, bagus. Serius bagus. Bagus. Cuman untuk apa ya? Mental emang kurang sih. Harus kuat mental lu. Hmm, Karena tuh hmm. lu digojok mental lu, digojok Mantap itu. digojok mental lu. Jadi kalau misalnya lu udah sering nonton genre kayak gitu nih, seketika lu punya pasangan nih, lu bakal tahu nih, ini kok kayak gini sih dia sih. Ah, Mungkin ada apa-apa nih di balik nih gitu iya, kan. iya. Ya emang sekarang cemburuan sih emang. Gitu. Ya, paham. Sama. Saya paham sampai sini. Jangan pernah dirinya saya. Nah, buat Shiro Neko. Nah, kan tadi kan Shiro NK, sekarang Shiro Neko nih. Ada nggak sih dalam kehidupan lu yang mencerminkan di suatu anime NTR yang pernah lu lakuin atau yang pernah lu rasakan atau lu pernah ngalamin sendiri deh? Karena tadi kita ngomong masalah NTR, ada yang gelisah sendiri nih masalahnya. Ini gelisah banget. Gelisah banget karena kayak gusar-gusar gimana gitu kan. Tapi bukan geli basah. Enggak gitu. Enggak gitu. Apa ini? Jangan sampai tak lakban mulutmu. Tak. Musim aja nih dari dibahas juga. Yuk silakan dijawab. Dari mana nih? Ya terserah, bebas. Ya gimana ya? Gue lupa lagi. Ceritain aja waktu lu SD itu kenapa? Kenapa kok sono-sono ya? Kenapa sono-sono aja? Beda dong. Iya bener. Gimana ya jelasnya? Gue bingung juga ya. Oh, mungkin karena kebanyakan. Karena gue Bingung milihnya. Karena gue udah coba melupakan itu semua. Aduh, dalam. Enggak. Kita kan lagi ngebahas dalam Kalau- konteks ininya. Sekarang Menyakitkan. bisa lah dibahas. Ya mungkin Yang- bisa bagi pengalaman. Iya, enggak usah banyak-banyak, satu juga cukup deh. Iya. Kalau Satu dua sih cukup. nggak apa-apa lah. Lebih juga nggak apa-apa, bagus. Ya, satu enggak. Satu cukup, mau lebih banyak kita lebih bersyukur. 5 juga nggak apa-apa buat nambah-nambahin durasi. Ya. Karena sebagai mempunyai pengalaman NTR ya Bapak Shiro Neko ini. Masalah dari kita semua paling baik dia. Mas silakan dijawab. Bohong apa sih berat banget. Berat banget ya jelasinnya ya.
Gak usah terburu-buru. Jika emang ada ya silakan dijawab. Jika nggak ada ya dijawab aja. Jadi aku jawab. Aduh, gue lupa. Gimana tuh ya? Lupa udah. Bahasain aja lah, gue lupa. Gak usah gitu dong. Kasihan yang Bapak DC sama Bapak Siro NK kan udah jawab nih. Bapak Siro NK belum nih. Tapi ternyata ya. Nggak perlu dunia nyata, maksudnya dalam dunia nyata lu ada nggak sih salah satu anime yang mencontohkan di dunia nyata lu atau di pengalaman lu itu loh, Yang mirip. yang mirip aja, nggak usah dibahas dunia nyata lu, nggak perlu, kita semua juga antara peduli nggak peduli sih sebenarnya. Misalkan lu punya Kalau yang mirip gue sih cerita nih, ada. gue cerita nih terus bisa dibilang cerita gue tuh mirip kayak anime ini gitu. Lu Nah, tonton anime ada. aja. Gitu. Bisa kayak gitu juga. Ada sih itu anime apa? Orange kalau nggak salah. Orange. Oh iya. Yang mana deh? Coba bocorin dikit deh, karena Itu. gua agak lupa nih. Si Banri. Iya. Yang mana ya? Orange. Yang Banri kalau nggak sama salah juga. nemu kertas ya? Nemu Bukan. tulisan ya? Bukan ya? Oh Si bukan. Banri itu gue animenya agak lupa lagi juga. Ini itu tuh sama itu hampir sama. Si cewek itu. Banri Orange. Iya kan? Apa ya? Kayak Golden Time. Oh iya, namanya Golden Time. Kayak Golden Time. Oh itu kan Golden Time. Masalahnya kalau inget gue yang orange itu Golden Time ya? Iya, Gua lupa. Oh iya Golden Time ya, Golden Time. yang mana ya? Oh, gua nggak Si nonton anjing Banri Golden Time. sama si cewek siapa tuh namanya juga lupa. Si kampret tuh cewek tuh. Anjir. Gua nggak nonton sebagai kaum Di depan temen-temennya bilang sebagai kaum Oga Enter Itu gua nggak cuma tahu anjir. apa ya gitu. Sebenarnya gue gak suka apa. Gak lama itu si Banri dengerin di balik pintu itu. Gak mau pada pulang cewek, lihat buka pintu, cewek. Kerja dia langsung. Udah gak peduli lagi, bodo amat. Udah. Pusing gua. Ganti. Nih ngomongin NTR, pasti NTR kan tadi udah dibahas kan ada ceweknya di cowoknya. Nah ngomongin cewek, pasti lu wibu mah tahu dong yang namanya waifu dong. Aduh. Nah Istri khayalan.